Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan pengorbanan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Pagi ini Tuhan kami hadir di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya peristiwa kebangkitan adalah satu peristiwa yang luar biasa. Kau telah mati dan Kau telah bangkit bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi ini dalam setiap pujian penyembahan kami oleh layaknya nama-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Kami percaya pagi ini Kau hadir di tengah-tengah kami, melawan kami. Terpujilah Tuhan, nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami dan bersyukur. Haleluya. Tetap di dalam hati
hadirat Tuhan kita. Menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Berilah Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah di dalam roh. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Sorak-sorai bagi Raja kita. Mari ditinggikan, dimuliakan. Haleluya, haleluya. Terima hormat dan pujian. Haleluya. Mari bersama-sama kita sembah Dia, sebab hanya Yesus yang layak kita sembah. Jangan ada yang berdiam diri. Mari sembah, naikkan syukurmu, naikkan pengagunganmu. Haleluya, haleluya. Sambil angkat tanganmu sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya,
Iparaskah semuanya percaya bahwa ketika Tuhan bangkit hari esok, hari yang penuh harapan, ada bersama-sama dengan kita semuanya, amin. Raja hidup, ada hari esok, Raja hidup, Tuhan datang, karena Tuhan yang sedang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Namanya menyembuhkan, karena mati terus bersatu, kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya sambil lambaikan tangan bersama-sama. Raja hidup, ada hari esok, Raja hidup, tak terang, karena Tuhan yang dengan hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, bahkan mati terus kubur kosong membuktikan Dia hidup. Nyanyikan dengan imanmu. Raja hidup, ada hari esok, Raja hidup, kita datang, karena Tuhan yang sedang hari esok, hidup jadi berarti sebab. Kita tepuk tangan di atas kepala semua. Raja hidup, jadi berarti sebab. Satu kali lagi, Raja hidup, ada hari esok, Raja hidup, bukan karena Engkau yang sedang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Hidup kita berarti sebab Dia Raja segala di atas segala raja, hidup bagi kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Kita tinggikan Tuhan kita muliakan Dia. Bersama-sama nyanyikan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja yang bertata.
lagi, amin. Haleluya. Dia Raja telah menebus setiap dosa kita. Firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Coba serahkan haleluya. 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 Dia memberikan yang lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. 1, 2, 3, go. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Sungguh kasih anggutamu, kau yang mulia, masihlah perbuatanmu, kau menyelamat hidup. Kasihmu tiada salah, berkah kau Tuhan ajabu. Sorak-soranya dahsyat bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dia hidup, amin. Musim silih berganti, hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, tetapi kasih Tuhan tetap dalam setiap kehidupan kita. Cobaan boleh datang, masalah boleh datang, tetapi kita punya Allah yang hidup, Allah yang pertolongannya selalu tepat waktu bagi setiap anak-anaknya. Amin. Siapkan hatimu, teduhkan hatimu, kita berikan hati yang terbaik untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, di udara Tuhan pelihara dengan kasih-Nya. Tuhan selalu helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku umur hidupku. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama kita pujikan pujian ini. Beri berkat, kasih Tuhan, Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, nyanyikan dengan iman, yakin Tuhan
Tuhan membesar, dunia Tuhan melindungi, jaga pelihara semasa senja. Sambil angkat tangan Bapak Ibu. Percaya bahwa Dia selalu menolongmu. Percaya bahwa Dia selalu menjaga kita. Dia Allah Immanuel. Sambil perlahan-lahan kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan dengan imanmu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku umur hidup. Satu kali lagi nyanyikan. Aku selalu menolongmu, selalu menjagamu, mengairi rambutku akan terjadi tanpa seizinku. Mengenyangkanku dan peliharaku umur hidupku. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu sebab rahmat-Mu begitu indah menaungi setiap kami seumur hidup kami. Kami mengerti bahwa Tuhan itu begitu baik di dalam
memelihara setiap hidup kami umat-Mu yang percaya. Dan kami datang kepadamu beribadah, merayakan kebangkitan, sebab Allah kami adalah Allah yang hidup, bukanlah Allah yang mati. Allah yang hidup yang menyertai kami selangkah demi selangkah. Allah yang hidup yang memegang kami dan memberi kekuatan baru bagi kami semua. Allah yang hidup yang menyertai kami di dalam kegelapan malam dan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan sukacita dan sorak-sorai, sebab Allah kami adalah Allah yang hidup. Firman-Mu akan dibentangkan bagi kami, dan untuk mengingatkan kepada kami karya yang besar itu, sehingga kami semua akan dibaharui, pribadi lepas pribadi, setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, kami siap dibentuk, siap dinasehati, bahkan kami siap ditegur oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Shalom, semangat. Puji Tuhan ya, saya sangat senang sekali bisa berjumpa setiap minggu, bahkan tengah-tengah minggu kita masih diberi kesempatan beribadah, sebuah anugerah yang besar. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, hari Jumat kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung. Kita berderai air mata bagaimana Yesus yang begitu baik, yang begitu mulia, yang banyak melakukan mujizat, harus tergantung di atas kayu salib, meregang nyawa di sana, menanggung segala penderitaan manusia. Dia harus ditikam, dia harus disalib, dan dia harus mengalirkan darah di sekujur tubuh. Kita begitu terharu, dan kita akan menangis mengingat bagaimana Tuhan yang baik itu mengerjakan keselamatan ini. Dan hari ini Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika 3 hari kemudian, waktu berjalan begitu lambat pada waktu itu, dirasakan begitu lambat, padahal 24 jam seluruh dunia sama. Mereka merasakan bahwa begitu lambat waktu, sehingga mereka betul-betul datang ke makam itu. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, kebangkitan adalah satu sejarah manusia, bahkan sejarah kita orang-orang percaya ini melihat bahwa Yesus itu bangkit. Dikatakan pada minggu pertama pagi-pagi betul. Seperti kita pada pagi hari ini, pagi-pagi betul. Bapak Ibu, bangun jam berapa tadi pagi? Jam 5, jam 4 ya, mempersiapkan diri, pagi-pagi betul. Hari ini kita datang bukan hendak meratap, tapi kita datang hendak bersuka cita. Kenapa sahabat orang Kristen bergeser kepada hari Minggu? Sebab pada minggu itulah Yesus bangkit. Dan sesungguhnya setiap minggu ketika kita datang beribadah, kita sedang merayakan kebangkitan Tuhan. Dan puji Tuhan, di kalender kita ada tulisan hari Minggu. Hari Minggu itu dari bahasa Portugis disebut dengan Domingo. Domingo itu artinya hari Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, hari Minggu harinya Tuhan. Hendaklah kita terus merayakannya setiap minggu dan membawa hidup kita di dalam perayaan sukacita, beristirahat dan merayakan kebangkitan Tuhan setiap minggu. Jadi Bapak Ibu setiap minggu datang itu setiap minggu merayakan hari kebangkitannya. Ya, sahabat kita bukan Sabtu lagi, sahabat kita Minggu. Sebab pada Minggu pagi itu, pagi-pagi benar perempuan-perempuan itu datang ke makam dan didapati makam itu. Nah, coba kita lihat apa yang sedang kita cari di dalam dunia ini. Kita akan lihat Alkitab kita dalam Matius pasal 28 ayat 5 sampai ayat yang ke-6.
Matius pasal 28 ayat 5 sampai 6. Mari kita membaca bersama-sama. Siap? 3, 4. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Allah kita adalah Allah yang konsisten, Allah yang penuh hikmat dan rahmat. Dia katakan kepada perempuan-perempuan itu karena dia mengetahui isi hatinya pada waktu itu. Semua murid-murid melarikan diri dan menyembunyikan diri sejak penyaliban itu sebab mereka diburu-buru dan keselamatan mereka sedang terancam. Tapi perempuan-perempuan ini dengan penuh ketakutan datang ke makam sebab mereka belum mengurapinya, sebab mereka belum melumuri dengan minyak. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, waktu Yesus diturunkan dari salib itu, dia masih berlumuran darah waktu dia dikafani dan dimasukkan ke dalam makam. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, kita melihat perempuan-perempuan ini penuh ketakutan itu datang. Dan Allah tahu dan mengatakan, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus yang disalibkan itu hendak mengurapinya, kan? Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya." Jadi malaikat itu bilang, dia sudah bangkit. Ingat, dia pernah ngomong kan? Dan tidak sampai di situ saja. Tuhan ingin memperlihatkan dengan mata kepala mereka sendiri. Lihatlah tempat dia berbaring. Dan begitu mereka menengok, betul dia tidak ada di sana. Sudah dikasih dalam Tuhan, sebuah gambaran kebangkitan yang luar biasa yang belum pernah terjadi. Dan manusia tidak bisa melakukannya. Allah di dalam kematiannya, dia mengalahkan maut. Dan dia bangkit kembali. Paskah bukanlah bicara tentang kematian saja. Penderitaan dan kematian harus dia lewati supaya penderitaan dan kematian saya dan Anda tidak terjadi. Tetapi ingat, Paskah tidak hanya berhenti kepada Jumat Agung, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Sebab Allah kita adalah Allah yang hidup. Kita bangga punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati dan tak dapat berbuat apa-apa. Di dalam kebangkitannya itu, perempuan-perempuan itu kemudian lari memberitahukan kepada 3 orang yang pertama, termasuk Petrus. Petrus dan kawan-kawannya juga berlari ke makam itu dan mendapatkan makam itu kosong. Dan mereka bersama-sama kemudian berkumpul di satu tempat yang ditulis di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Saya akan membacakan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara, pagi hari ini kita merayakan Paskah. Saya ingin kita melihat dan mempertimbangkan hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam Alkitab.
Bagian ini adalah catatan Yohanes tentang penampakan Yesus kepada Thomas. Pada awalnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak ada di sana. Ketika Thomas datang, mereka menceritakan hal itu kepada Thomas, bahwa kami sudah melihat. Saudara, bagaimana kita menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yang pertama, coba perhatikan dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 25. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 25 menulis begini. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, ini menggambarkan dan menceritakan gambaran hidup kita orang percaya. Hidup kita manusia. Untuk menemukan Tuhan dalam kehidupan ini, yang pertama, hindari ketidakpercayaan. Thomas yang tidak percaya ini menjadi gambaran kita semua. Hindari ketidakpercayaan. Thomas dengan tegas menolak apa yang dikatakan oleh 10 orang saksi, murid-murid yang lain. Karena mereka ber-12, Yudas sudah tidak ada bersama mereka. 10 orang saksi minta bukti. Thomas tetap minta bukti supaya dia bisa mencucukkan tangan. Dengan tegas Thomas menolak kesaksian mereka. Thomas menyiratkan bahwa 10 orang itu minimal sudah melakukan dusta kepadanya. Lihat Bapak Ibu, dengan secara tidak sengaja Thomas sudah menuduh teman-temannya berhalusinasi. Menuduh teman-temannya berbohong kepadanya. Menuduh teman-temannya hanya melihat hantu saja. Saudara, argumentasi didasarkan pada logika bodoh. Bahwa kebangkitan tidak mungkin terjadi karena dia belum melihat Yesus yang bangkit. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketidakpercayaan adalah kesombongan. Namun kekasih Tuhan, kesombongan Thomas itu sebenarnya menggambarkan banyak orang Kristen dan juga orang-orang di dunia ini. Saya tidak percaya kecuali harus sudah melihat. Saudara, ini adalah moto dunia, moto manusia modern. Harus melihat, baru bisa percaya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang percaya bahwa es yang di kutub utara dan kutub selatan sedang mencair karena panasnya dunia. Saudara percaya? Saya percaya. Walaupun saya tidak melihat sendiri. Banyak berita-berita hoax di gadget Anda. Ya selimuran silih berganti. Dan Anda dengan cepat share ke lain. Istri saya kadang-kadang saya omeli. Gini-gini ini dah usah share, belum tentu benar. Ya, ada satu berita langsung share, langsung share. Itu dikasih dalam Tuhan. Belum tahu kebenarannya sudah share. Sudah dikasih dalam Tuhan, kita belum lihat, tapi kita cepat percaya juga. Waktu Alkitab bilang bahwa dia sudah bangkit, waktu murid-murid yang lain dia sudah bangkit, Thomas tidak percaya. Motonya adalah, kalau aku lihat baru aku percaya. Ini juga menjadi moto manusia modern. Sebuah kebodohan kalau kita bilang, aku tidak percaya kalau aku tidak melihat. Contoh-contoh banyak terjadi di dunia ini. Kita hanya mau percaya ketika kita melihat. Begitu juga dengan orang Kristen. Yang percaya kebangkitan itu sudah dicatat oleh para rasul dan saksi-saksi kebangkitan. Maka ketidakpercayaan hanyalah kesombongan belaka.
orang-orang Kristen kalau tidak percaya dengan kebangkitannya. Menjadi kesombongan yang sia-sia. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima, dituliskan, Amsal pasal 3 ayat yang kelima, dituliskan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Banyak hal di dalam Alkitab berbicara tentang masa depan kita, tentang berkat-berkat yang Tuhan akan berikan. Tapi banyak di dalam manusia modern kita ini, kita tidak percaya, tetapi bersandar dengan pengertian kita sendiri. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sering bicara tentang mujizat. Mujizat adalah sesuatu hal yang terjadi di luar pengertian manusia. Bapak Ibu tentu pernah mendengar mujizat ketika kapak jatuh ke dalam sungai. Dan kapak itu mengambang, naik ke atas, ditemukan kembali. Bapak Ibu juga pernah melihat orang buta yang sejak lahir buta, kemudian dapat dicelikan dan melihat kembali. Itu mujizat. Saudara dikasih dalam Tuhan, mujizat adalah sesuatu di luar pengertian sendiri. Sehingga Amsal pasal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian kita ini seakan-akan luar biasa Bapak Ibu. Apalagi di tengah-tengah zaman modern ini. Kita punya gadget yang dapat menjawab banyak hal. Google saja sudah ketemu semuanya Bapak Ibu. Dan itu yang kita jadikan landasan. Jangan Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, di tengah semua informasi yang begitu deras, satu hal yang perlu kita tanamkan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. Amin. Coba ulangi kata-kata saya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. 3, 4. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, corona masih ada loh. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, masih hidup di dalam ketakutan. Usahaku kok tambah hari tambah merosot. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan takkan membiarkan. Tuhan akan menolongmu dan tetap percaya kepada Tuhan. Anak-anak yang sedang sekolah dengan belajar dengan giat. Tapi saya ingin menekankan kepada anak-anakku, ketika engkau mencari sekolah yang baik, itu bagus. Tetapi kalau engkau bersandar kepada pengertianmu, itu keliru. Hari ini, dengar firman baik-baik. Bersandarlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Sebab Dia tahu rencana dan rancangan hidup manusia. Masa depan kita. Oleh karena itu, ketidakpercayaan adalah kesombongan. Hari ini kita belajar bahwa ketidakpercayaan harus kita hapuskan di dalam pikiran kita. Alkitab memberikan jalan. Alkitab memberikan firman kepada kita. Supaya kita melakukan dengan baik. Kalau kita melakukan, kita percaya. Dan tidak melakukan, tidak percaya. Ingat, ketidakpercayaan hanyalah kesombongan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menemukan Tuhan yang hidup itu? Tuhan harus mengungkapkan dirinya sendiri. Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai 27. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada di dalam rumah itu dan Thomas tidak bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan Ia berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi,
melainkan percayalah. Bagaimana kita bisa menemukan Allah yang hidup? Pertama, kita harus percaya. Yang kedua, tidak ada cara lain untuk mengenal Tuhan kita. Haruslah Allah sendiri yang datang untuk memperkenalkan dan memperbaiki hidupmu sendiri. Tuhan sendiri yang harus menyatakan dirinya. Tuhan sendiri yang harus mengungkapkan dirinya. Dia tidak membiarkan Thomas begitu saja dengan ketidakpercayaannya. Yesus mengundang Thomas kemudian untuk mencucukkan jarinya ke dalam lambung dan tangannya yang berlobang. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus betul-betul menghentikan ketidakpercayaan Thomas di dalam perjalanan imannya. Thomas yang sedang putus asa dan tidak percaya menganggap kawan-kawannya sedang berbohong hanya untuk menghibur diri saja. Ini tidak nyata, ini hanya halusinasi saja. Thomas punya ketulusan untuk mencintai Tuhannya sehingga dia berderai air mata. Mungkin dia berkata kepada teman-temannya, sudahlah cukup, jangan tipu saya lagi. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan yang tidak percaya dia ada putus asa itu, Tuhan datang dan memberikan penawaran yang luar biasa kepada Thomas. Saya ada di depanmu, Thomas. Apa yang kau minta supaya kau percaya itu mencucukkan jari ke lambungku dan tanganku. Lakukanlah itu. Saudara, ini sama sekali bukan tindakan yang dilakukan di bawah kewajiban bagi Thomas. Karena Thomas pasti bisa mencucukkan tangan ke lambung dan jarinya. Saudara, bagaimana Thomas bisa melakukannya? Sebab Tuhan sendiri yang menyatakan diri. Dan itu murni tindakan anugerah Tuhan. Anugerah ilahi. Sehingga Thomas bisa mencucukkan jarinya ke lambung dan tangan. Saudara, lihatlah Yesus begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Penyataan dirinya kepada umat manusia. Yang dilakukannya adalah penyataan diri secara pribadi. Bapak, Ibu, dan saya tidak akan pernah mengenal Tuhan yang transenden itu. Tuhan yang maha besar itu. Tuhan yang maha mulia itu. Tuhan yang maha segala-galanya itu. Sebab pikiran kita begitu terbatas. Kita tidak akan bisa mengenalnya. Kita tidak akan bisa memahami jalan-jalannya. Ketika dia menyatakan diri, baru kita tahu bahwa itulah jalannya. Bahwa itulah dia. Sebab pikiran kita begitu kecil dan begitu terbatas. Bagaimana mungkin pikiran otak sebesar ini bisa mengerti Allah yang maha itu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Allah yang maha kuasa, maha besar itu bisa masuk ke dalam otak dan kita mengerti dengan pengertian, hitung-hitungan, matematismu itu, maka dia bukan Allah lagi. Dia hanya sebuah ide saja. Saudara, makanya janganlah mengasihi Allah dengan pengertian, sebab pengertianmu hanya terbatas saja. 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. Allahnya orang Kristen 3. Jangan bersandar pada pengertian. Saya pernah bicara tentang ehad. Ehad itu adalah 1. Suami, istri, ehad. Engkau bukan lagi 2, tapi 1. Engkau menikah, engkau jadi 1 ehad. Terus kemudian suami dan istri jadi laki semua? Enggak kan? Istri tetap perempuan, suami tetap laki. Tapi ehad jadi 1. Esa. Saudara, pengertian yang salah tentang esa banyak terjadi di kalangan kita. Kita saja berpikir bahwa esa itu harus 1.
Esa itu tidak bisa 3. Saudara, Allah menyatakan diri kepada Thomas, jangan bersandar kepada pengertianmu. Thomas bersujud. Thomas tidak berani. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dia hanya bersujud menyesali kebodohan yang tidak percaya. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke-15. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sampai mati Saulus tidak akan jadi Paulus, Bapak Ibu. Sampai akhir zaman pun Saulus tetap Saulus yang jahat. Bagaimana Saulus yang begitu jahat bisa berubah menjadi Saulus yang begitu indah di dalam pelayanan, yang menjadi teladan bagi kita semua? Waktu Yesus menyatakan diri. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau engkau belum bertemu dengan Juru Selamat itu secara pribadi, engkau tidak akan bisa diubahkan. Kita menjadi percaya bukan karena kita sendiri, tetapi Roh Kuduslah yang memberikan hikmat dan pengertian kepada kita. Sehingga kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengaku dengan lidah kita bahwa Tuhan adalah Juru Selamat. Dengan hati kita bahwa Dia adalah Juru Selamat kita. Lihatlah Paulus. Paulus diubahkan. Sebuah tindakan ilahi yang luar biasa. Siapa saya? Siapakah kita semua saat ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Bukankah kita semua manusia berdosa? Tapi karena Tuhan datang menyatakan diri secara pribadi kepadamu, kau mulai percaya dan melihat Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sekali-kali bukan tindakan yang dilakukan oleh manusia sendiri dengan hikmat Thomas sendiri, tapi ini adalah tindakan ilahi. Tuhan mengungkapkan dirinya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas walaupun dia sombong, tapi Thomas tulus hatinya. Walaupun dia tidak percaya, tapi dia tulus hatinya. Dia hanya mencintai Tuhan. Tapi karena dia lihat Tuhan sudah mati, dia putus asa dan kehilangan pengharapan. Kita juga bisa meragukan Tuhan di dalam krisis-krisis kita. Tapi kalau kita tulus seperti Thomas, Tuhan akan selalu mengungkapkan diri dan menyatakan diri kepadamu dan meyakinkan kita bahwa hidup ini berada di dalam kontrolnya Tuhan. Oh, hidup ini berada di dalam kendalinya Tuhan. Jangan takut. Percaya saja. Walaupun engkau tidak melihat. Ketika perempuan-perempuan itu datang ke makam, jangan takut. Lihatlah Dia yang disalibkan itu telah bangkit. Allahmu hidup. Dan Dia akan menyertai kegelapan hidupmu untuk membawa keselamatan kepadamu. Jangan takut dan jangan gentar. Temukan Tuhanmu yang hidup. Karena Dia akan mengungkapkan dirinya kepada kita pada pagi hari ini. Pribadi lepas pribadi. Dengan caranya sendiri. Cara Dia mengungkapkan kepada saya tidak sama dengan cara Dia mengungkapkan kepada Anda semua. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Seberapapun kepandaian manusia. Maaf. Seberapapun bodohnya manusia pula. Dia tahu cara bagaimana dia mengungkapkan dirinya kepadamu. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kau menjadi percaya. Yohanes pasal 20 ayat 28 sampai 29. Thomas menjawab dia. Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara lihat, bahwa keyakinan dan iman Thomas itu dinamis.
Dia tidak stagnan. Dia tidak berhenti sampai di sana, Bapak Ibu. Yohanes tidak memberitahu kita apakah Thomas melakukan hal yang dinyatakannya. Harus bagaimana dia diundang oleh Yesus. Beberapa orang berpikir dia melakukannya, tapi itu tidak lagi diperlukan, bahwa dia harus cucukkan jarinya ke dalam lambung dan tangan. Ada orang yang bilang Thomas tidak berani mengangkat kepalanya untuk melakukan. Yohanes juga tidak mencatat. Yesus menawarkan, tapi Thomas begitu gentar waktu Tuhan menyatakan diri kepada Thomas. Alih-alih dia mencucukkan tangan, dia mengalami lompatan iman dan kepercayaan yang luar biasa. Dengan berani, dengan lidah, bibir, dan hatinya dia bilang, "Ya Tuhanku, ya Allah." Saudara, orang yang bertemu dengan Juru Selamat, yang menyatakan diri kepadanya, Allah yang bangkit itu, membuat lompatan iman. Oleh karena itu, saya ingin kita berdoa bersama-sama, agar hari ini, pagi hari ini, Tuhan menyatakan diri kepada kita semua. Sehingga kita mengalami lompatan iman. Yang percaya kepadanya. Thomas tidak mendapatkan pujian dari Yesus. Sebaliknya Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Itu bukan pujian, Bapak Ibu, kepada Thomas, tapi sebuah gambaran bahwa kesaksian Thomas itu ada lompatan iman yang luar biasa. Saudara, kata-kata Yesus kepada Thomas dapat diterjemahkan sebagai berikut. Thomas, berhentilah untuk tidak percaya. Mulailah percaya. Percaya dan tidak percaya itu dinamis. Kita tumbuh ke satu arah, kepercayaan atau ketidakpercayaan. Saudara, kepercayaan dan ketidakpercayaan itu dinamis, dia terus bergerak. Kalau kita percaya, kita akan mengalami lompatan iman untuk terus percaya. Begitu engkau tidak percaya, engkau akan mengalami kemerosotan. Tidak percaya, tidak mungkin. Pendeta khotbah, itu kan hanya khotbah pendeta. Saudara dikasih dalam Tuhan. Krisis, ketakutan, membuat suasana yang tegang. Kadang-kadang itu bisa menjadi pemicu orang tidak percaya. Sama halnya dengan kebohongan. Kalau kita bohong sekali dengan bohong yang kecil, kita harus membohongi sesuatu lagi supaya kebohongan yang kecil itu kita tutupi dengan kebohongan yang lebih besar. Kebohongan yang lebih besar, maka kita harus tutup lagi dengan kebohongan yang lebih besar. Demikian terus, maka kebohonganmu akan dinamis terus, akan menjerat kamu untuk terus berbohong. Dan engkau akan menjadi pembohong yang ulung. Seulung-ulungnya pembohong, dia tidak akan pernah ingat semua apa yang dikatakan dalam kebohongan-bohongan itu. Sebab sekali waktu, kebohongannya akan terungkap. Saudara, pernah tidak ketemu sama orang yang pandai sekali berbohong? Sebab dia mulai dari kecil, menutupi semua kebohongannya dengan kebohongan. Menutupi kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain. Terus menerus, sehingga dia menjadi seorang pembohong. Ketidakpercayaan terus menyeret kita kepada ketidakpercayaan lain. Kepercayaan dan keyakinan iman Thomas dinamis juga. Ketika dia mengatakan, "Ya Tuhan, ya Allahku," dia mengalami lompatan yang panjang dalam iman dan percayanya. Anda bisa melihat kehidupan Thomas pada akhirnya. Dia betul-betul menyerahkan dirinya bagi Tuhan. Krisis yang kita alami kadang-kadang membuat kita tidak percaya kepada Tuhan.
Hati-hati guys. Ketidakpercayaan itu juga dinamis. Dia akan menyeret engkau kepada ketidakpercayaan yang lain. Thomas setelah krisis salib itu tumbuh ke arah ketidakpercayaan. Sehingga Yesus harus datang menyatakan dirinya untuk memperlihatkan lubang yang ada di lambung dan di tangannya. Kita juga memiliki wahyu, yaitu Alkitab yang lengkap, firman Tuhan untuk membantu iman kita di saat-saat yang krisis. Kemarin saya ketemu dengan satu keluarga. Saya bilang, semua gonjang-ganjing di dalam persoalan keluarga, mulailah berdoa. Ambil saat tertentu. Baca Alkitab setiap hari minimal 1 ayat. Sudahkah kamu lakukan? Coba lihat dirimu. Kalau kau tidak pernah lakukan, bagaimana kau akan mengalami lompatan iman? Wahyu Tuhan datang kepada Thomas. Cucukkan tangan, cucukkan jarimu ke lambung dan tangan. Wahyu itu juga datang kepada kita melalui firman yang begitu lengkap membantu kita semua untuk percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Berhentilah untuk tidak percaya. Bapak Ibu sudah baca Alkitab setiap hari? Jujur. Bapak Ibu berdoa setiap hari? Jujur. Kejujuran adalah permulaan daripada pemulihan. Kalau engkau tidak pernah melakukannya, engkau sama seperti orang yang tidak percaya. Firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita, percayalah kepada Tuhan. Selanjutnya, Matius pasal 23. Matius pasal 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berlipat gandaan. Lompatan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika kita percaya firman Tuhan, maka ada lompatan. Lompatannya bukan engkau akan mengalami sekali, 2 kali, 3 kali lipat. Tidak. Lihat, dikatakan apa? Ada 100 kali, ada 60 kali, ada yang 30 kali. Berlipat gandaan. Bukan penjumlahan. Betapa luar biasanya, bukan? Engkau akan bisa berbuah dengan cara yang luar biasa. Oleh karena itu, dengar firman dan mengerti, itu menjadi penting. Baca Alkitab. Berdoalah setiap hari. Itu membuat kita percaya kepada Tuhan. Sudah dikasih dalam Tuhan. Saya sudah ke makam itu. Dan di makam itu kosong. Tidak ada apa-apa. Sebab apa? Sebab dia sudah bangkit. Tidak ada tengkorak dan tulang belulang di sana. Makam itu kosong. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Tetap Alkitab kita berbahagia. Sebab Allah kita menyatakan dirinya pada kita. Melalui firman-Nya pada pagi hari ini kepada kita semua. Dan kita merayakan Yesus yang hidup, yang bangkit, naik ke surga, menyiapkan tempat bagi saya dan Anda. Bapa di surga, lihatlah umat-Mu hari ini mereka bersuka cita. Sebab Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Firman-Mu sudah mengajarkan kepada kami, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Sebab firman Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami adalah wahyu yang begitu lengkap, wahyu yang begitu sempurna, yang menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, wahyu-Mu membantu iman kami mendapatkan lompatan-lompatan berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kebangkitan-Mu memberi pengharapan yang besar kepada kami semua. Lihatlah umat-Mu Tuhan, setiap hati yang percaya, ajarkan kami setia untuk membaca semua wahyu-wahyu-Mu, untuk merenungkan setiap Taurat-Mu siang dan malam.
Dan kami akan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ajar kami untuk setia, untuk datang berdoa kepadamu. Kau menyatakan diri kepada kami. Kami melihat keagungan dan kebesaran Tuhan. Ya Tuhanku, ya Allahku. Thomas bersujud, kami pun bersujud di hadapan-Mu. Sebab sudah nyata bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada korban-korban yang hendak kami nyatakan pada hari ini. Baik korban persembahan maupun korban terbuka. Kami akan memberikan dengan hati yang cinta kepada Tuhan. Ada firman Tuhan yang akan dibagikan bagi kami. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Seakan-akan Allah menyatakan diri di hadapan kami melalui firman-Mu. Dan kami percaya berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang nyatalah dalam hidup kami bahwa Engkau menyertai kami sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, kami siap berkorban, kami siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Ku
Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu. Minggu depan kami tetap merayakan kebangkitan-Mu. Setiap minggu kami datang beribadah, kami merayakan kebangkitan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau hidup dan memberi pengharapan kepada setiap kami, sehingga kami tidak takut dan tidak gentar. Biarlah hidup kami dengan iman yang kokoh dan percaya kepada Tuhan terus menerus dibaharui setiap hari, sehingga kami akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Kami tahu Tuhan itu akan terjadi ketika kami percaya kepada Tuhan. Ajar kami setia Tuhan, percaya hanya kepada-Mu saja. Lihatlah umat-Mu yang pada pagi hari ini beribadah. Setiap kami, Allah menyatakan diri, memperkenalkan dirinya, dan kami melihat bahwa Allah itu ada, dan kami percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam kesulitan-kesulitan hidup kami, Tuhan yang memberkati. Berkati usaha pekerjaan kami, memberkati kekuatan kesehatan kami, memberkati keluarga kami, memberkati masa depan kami. Kami akan menerima ayat-ayat yang akan dibagikan bagi kami semua. Biarlah ayat-ayat emas itu menjadi rema dan tak kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang, izinkan hamba mengutus semua murid-murid-Mu ini Tuhan, untuk pergi ke dunia dan menyampaikan kabar sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati mereka. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu yang Kau nyatakan di dalam setiap hidup kami. Urapi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, pulanglah Engkau dengan membawa berkat yang besar dari surga. Berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus, menyertai, mengurapi, dan memberkati Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan, terima berkat-berkat Tuhan, terima berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Amin.